perkenalkan, saya dengan Nina Suryani dari Alifatur. Di sini saya ingin menginformasikan beberapa perlengkapan yang akan kita bawa pada saat pelaksanaan umroh di masa pandemi. Yang pertama kita siapkan tas ini. Ini tas diberikan oleh Alifatur. Kemudian kita siapkan juga tas sedang seperti ini atau tas ransel seperti ini. Ini fungsinya untuk tas karantina. Jadi kita membawa perlengkapan karantina dan kita bawa ke atas kabin. Kemudian di sini juga tersedia koper besar. Saya akan menjelaskan satu persatu isi dari koper ini. Yang pertama adalah sertifikat WHO. Sertifikat WHO ini kita print out dari aplikasi Peduli Lindungi. Berukuran A4. Di sini untuk barcode-nya harus terlihat jelas. Kemudian di lembar belakang kita bisa manfaatkan untuk vaksin pertama, vaksin kedua, lalu vaksin ketiga jika ada. Kemudian ini kita laminating, fungsinya agar tidak lecek kalau kita masukkan ke dalam ini. Yang kedua adalah handphone. Handphone ini kita beri label nama, kemudian Alifatur, kemudian di sini ada nomor telepon orang terdekat kita atau nomor telepon TL. Fungsinya jika handphone ini hilang atau tertinggal bisa memudahkan si penemu untuk menghubungi kita. Lalu di sini saya siapkan power bank. Power bank ini tidak boleh masuk ke dalam koper besar ini, jadi harus di atas kabin. Lalu di sini juga saya siapkan charger. Di sini juga ada dompet yang berisi KTP. Terus di sini juga ada informasi yang sama dengan handphone, nomor telepon, nama. Kemudian di sini saya siapkan juga ATM yang berlogo Visa. Jadi untuk tarik tunai di sana jika saya butuh uang real. Kemudian saya siapkan juga uang real di sini. Kemudian benda yang wajib ada pada saat pandemi ini adalah masker, tisu, kemudian tisu basah. Lalu saya siapkan juga face care yang bisa ditempel di depan masker. Kemudian hand sanitizer. Saya siapkan juga kaos kaki cadangan kalau misalnya nanti kaos kakinya basah. Terus lagi di sini saya siapkan untuk sikat gigi dan sabun muka. Ini karena kita di pesawat hampir 9 jam, jadi untuk bersih-bersih. Kemudian di sini saya siapkan juga pulpen dan spidol permanen. Fungsinya nanti saya untuk menulis nama di tas ini atau di tas belanjaan yang akan saya beli di sana. Kemudian di sini saya siapkan juga Vaseline. Sini untuk melembabkan kulit, tangan dan kaki karena memang perubahan cuaca dan iklim di sana ini bagus untuk melembabkan kulit kita. Lalu di sini saya menyiapkan 2 botol. Botol pertama ini saya siapkan untuk botol minum. Jadi setelah proses imigrasi biasanya nanti kita akan menemukan keran air, bisa diisi di sana atau bisa minta tolong kepada pramugari di atas pesawat untuk kita minta isi air putih di sini. Nah, botol yang kedua saya gunakan untuk saya ke toilet. Jadi ini saya gunakan ketika saya akan istinja. Lalu saya juga menyiapkan snack di sini. Saya juga menyiapkan obat-obatan pribadi. Untuk minyak kayu putih wajib ada. Lalu ini obat untuk batuk. Terus di sini untuk betadine untuk tenggorokan. Ini juga untuk hidung saya pakai. Nah, ini juga saya siapkan antangin cair untuk di pesawat. Lalu ini obat pribadi saya yang cocok kalau saya pusing atau agak berat kepalanya. Lalu saya menyiapkan 3 koyo ini. Nah,
Ini ada hangat, panas, dan panas sekali. Biasanya yang hangat ini saya letakkan di perut ya, di pusar saya. Jadi biar mencegah untuk masuk angin. Ini sudah efektif sekali kalau buat saya pribadi. Nah, ini biasanya juga saya letakkan di kanan kiri karena posisi tidur kita di pesawat itu kurang nyaman. Biasanya ini bagus banget untuk kita pakai. Lalu kalau kita pegal-pegal, karena misalnya satu hari perjalanan ke bandara atau setelah kita dari penerbangan ini biasanya kaki kita aktivitasnya lumayan banyak, jadi kita siapkan seperti ini. Kemudian di sini juga saya sediakan kacamata hitam, saya siapkan di sini. Kemudian di sini ada buku doa dan zikir yang sudah disiapkan oleh Alifatur, jadi kita bisa baca-baca di atas pesawat juga. Saya siapkan di tas ini. Kemudian ini 3 barang yang nanti kita akan dapat pada saat kita di bandara. Jadi di sini ada paspor, jadi ini tidak boleh hilang. Di sini juga tersedia ada boarding pass, terus ada tiket pesawat. Jadi paspor ini diberikan pada saat berada di bandara dan akan diambil kembali setelah kita mau keluar menuju hotel di Madinah. Kemudian di sini juga ada name tag ya. Nanti di sini ada informasi mengenai hotel, terus nama Alifatur, terus nomor telepon yang akan memudahkan kita. Ini kita selalu pakai, dan juga nanti flyer ini juga kita akan terima. Ini kita pakai juga di saat di bandara untuk identitas kita, memudahkan. Jadi ini biasanya nanti saya siapkan untuk tas khusus untuk obat-obatan. Kita lanjut ke tas kedua, tas karantina ini. Tas karantina ini saya siapkan untuk 1 hari di hotel karantina sebelum berangkat ke bandara. Jadi saya siapkan mukena di sini, terus ada sajadah, ada baju ganti untuk tidur. Kemudian di sini ada seragam Alifa. Nah, yang saya pakai ini plus bergonya. Jadi nanti dipakai pada saat kita berangkat ke bandara maupun kita pulang dari Mekah. Jadi kita 2 kali pakai. Dan baju ini setelah kita sampai di Hotel Madinah sebaiknya kita langsung cuci. Jadi pada saat nanti kita pulang kita bisa gunakan lagi dalam kondisi bersih. Lalu di sini saya siapkan juga jaket karena di pesawat lumayan cukup dingin. Kemudian saya siapkan juga plastik baju kotor. Terus di sini ada perlengkapan dalaman. Terus di sini ada tas kosmetik saya. Nah, untuk minyak kayu putih selalu saya sediakan di 3 tas, selalu ada saya siapkan. Lalu di sini ada saya siapkan cemilan untuk di pesawat. Oke. Ini yang akan kita bawa ke atas pesawat. Lanjut kita akan persiapkan untuk koper besar. Kita lanjut dengan isi koper besar ini. Nah, ini koper kita terima dari Alifatur. Kemudian kita kasih pita sebagai penanda. Kalau misalnya dari banyaknya koper ya kita bisa langsung memudahkan kita untuk menemukan di mana koper kita ini. Di sini juga sudah ada name tag-nya nanti kopernya. Di sebelah sini juga sebaiknya dipakai juga untuk pitanya. Lalu apa aja yang ada di dalam koper ini? Yang pertama yang kita siapkan adalah perlengkapan untuk umroh. Jadi kita siapkan untuk pakaian umroh itu gamis berwarna putih karena memang disunahkannya berwarna putih. Jadi saya siapkan ini. Kemudian ada juga di sini saya siapkan sarung tangan seperti ini. Ini saya biasa siapkan 2.
Kemudian saya juga kadang siapkan ini juga untuk saya pakai. Ini biasanya saya pakai kalau misalnya saya sedang makan, itu saya pakai. Kalau ini pada saat pelaksanaannya. Lalu ini sepatu tawaf, ini berfungsi sekali karena pada saat kita syai itu kondisi lantai marmer lumayan cukup dingin, jadi bisa melindungi kita walaupun kita sudah pakai kaos kaki juga, tapi sepatu ini cukup membantu mengurangi dingin. Kita jadikan satu tempat seperti ini. Jadi pada saat kita sudah siap, ini tinggal langsung ambil, tidak tercecer dengan yang lain. Saya letakkan di sini. Kemudian juga ini mukena alifah. Ini juga nanti kita pakai pada saat pelaksanaan umroh. Di sini saya menyiapkan baju gamis. Nah, baju gamis saya siapkan di sini. Saya nggak bawa terlalu banyak, jadi gamis hitam 2, gamis biasa 1. Nah, saya siapkan baju gamis yang memang ringan. Terus jika kita cuci jangan yang kita nggak usah setrika itu sudah rapi gitu. Kita pilih yang seperti itu. Kemudian ini juga saya pilih daster. Saya bawa daster itu kurang lebih 3, 2 juga cukup. Ini juga perlengkapan untuk pakaian saya. Lalu saya siapkan juga di sini kaos kaki. Kaos kaki lumayan banyak karena memang pertama kaos kaki ini kalau kita cuci itu membutuhkan waktu yang agak lama untuk kering. Jadi saya siapkan bisa 6 ya, 6 atau 7. Nah, kemudian di sini saya siapkan juga untuk sandal. Di dalam sini ada sandal, saya siapkan. Lalu saya siapkan juga alat laundry seperti gantungan. Kita cari yang kawat seperti ini ya, jangan yang plastik, karena kalau plastik itu gampang patah. Ini juga alat cuci untuk cuci piring, atau ini juga deterjen saya bawa. Kemudian saya bawa juga gunting untuk nanti kita tahalul. Jadi gunting ini nggak boleh masuk ke kabin, jadi harus ada di koper besar ini. Pulpen juga selalu sedia. Kemudian plastik baju kotor. Di sini juga hand sanitizer saya sedia untuk backup. Lalu saya menyiapkan masker yang cukup banyak karena kita bisa lebih dari 15 hari. Saya siapkan. Kemudian ini vitamin atau madu yang memang biasa kita konsumsi, silahkan dibawa. Kalau misalnya memang ukurannya di atas 100 ml itu harus ke koper besar ini. Jadi kalau di bawah 100 ml boleh di kabin. Kemudian kita siapkan sendok seperti ini karena kemungkinan nanti nasi box itu berisi sendok plastik, jadi kita biar hemat biasa pakai sendok seperti itu. Kemudian kita siapkan di sini buah. Nah, karena memang kita akan ada karantina 5 hari di Madinah, jadi saya memang harus selalu konsumsi buah yang banyak. Jadi saya siapkan buah seperti ini. Kemudian saya juga siapkan kentang mustofa. Nah, ini nanti saat karantina itu makannya itu tidak prasmanan, jadi kita dapat nasi box. Nah, kita nggak tahu atau apa lauknya itu selera kita atau tidak. Jadi mungkin kentang mustofa ini bisa membantu kita untuk membuat selera makan kita jadi baik. Kemudian saya bisa bawa abon. Di sini saya siapkan gepuk.
abon atau ikan teri atau rendang, itu silakan dibawa. Kemudian saya bawa super bubur, ini bisa Indomie, bisa mie gelas atau pop mie. Lalu saya bawa minuman saset seperti jahe, terus kopi yang biasa saya konsumsi, saus sambal, terus saya juga bawa gula ini rendah kalori, saya siapkan di sini. Bawa juga teh kalau misalnya memang biasa kita minum teh. Nah, ini untuk wanita biasanya kita siapkan juga untuk pembalut atau panty liner yang banyak, yang sesuai kita kebutuhan. Terus nah ini adalah konverter, ini cukup penting, jadi harus dibawa konverter yang kaki 3 seperti ini. Kemudian saya juga di sini menyiapkan botol-botol untuk saya ambil air zam-zam. Jadi botol ini saya siapkan kosong kondisinya. Lalu saya juga siapkan lakban, jadi saya wrapping biar tidak tumpah atau pecah botol ini. Jadi ini saja persiapan untuk umroh di masa pandemi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan like, share, dan subscribe ya untuk menantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Alifatur.